Perdana kasus korupsi dana hibah Sinode Gemim. Mahasiswa gelar aksi damai protes arogansi aparat. Jalin kebersamaan. Go. Pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi edisi Senin 1 September 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menyaksikan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Davis Pinontoan, inilah Kompas Manado selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Sidang perdana 5 terdakwa kasus korupsi dana hibah Sinode Gemim telah memasuki tahap pembacaan dakwaan. Sidang yang berlangsung Jumat pekan lalu merupakan awal dari peradilan untuk menentukan nasib dari para terdakwa. 5 terdakwa kasus korupsi dana hibah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa atau Gemim tahun anggaran 2022 hingga 2023 menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. Kelima orang tersebut didakwa menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi, orang lain dan atau korporasi. Kerugian negara dalam kasus ini sebesar 8,9 miliar rupiah. Sidang perdana menjadi langkah awal dalam proses peradilan yang akan menentukan nasib para terdakwa. Jadi sidang perdana kalau yang kemarin kita hanya mengira-ngira tentang dugaan tindak pidana, ini sudah tercantum dalam surat dakwaan. Jadi dakwaan itu adalah mahkota dari persidangan itu sendiri. Dan hakim tidak dapat memutuskan lebih atau kurang daripada surat dakwaan. Dan seandainya ketika surat dakwaan itu ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang ada, maka bisa saja dakwaan itu batal. Jadi itu kan dakwaan sebelumnya sudah ada pada kami. Dan di situ perbuatan hukum dari Hein Harina, kalau saudara-saudara baca jelas dalam dakwaan, dia tidak berjalan sendiri. Jadi di situ ada sekretaris, ada bendahara. Dalam artian perbuatan hukum yang dilakukan itu adalah kelembagaan, bukan Hein Harina pribadi. Sidang selanjutnya diagendakan Rabu 10 September 2025 dengan pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Manado. Sidang kali ini dipimpin oleh Hakim Ketua Ahmad Paten Sili. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, puluhan orang yang terjaring dalam operasi gabungan pengawasan dan penertiban gangguan masyarakat di Kota Manado akhirnya menjalani sidang tindak pidana ringan di tempat yang digelar di Taman Kesatuan Bangsa, Kecamatan Wenang, Jumat sore pekan lalu. Sidang terbuka ini diikuti puluhan warga yang terjaring operasi gabungan penegakan peraturan daerah yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja. Sidang dipimpin Hakim Tunggal Ronald Masang, didampingi panitera dan penyidik PNS dari Satpol PP Manado. Para pelanggar perda ini terjaring dalam operasi gabungan di sejumlah wilayah di Kota Manado dalam beberapa pekan belakangan. Dari 30 pelanggar perda yang seharusnya mengikuti sidang tipiring di tempat, hanya 21 yang hadir, sementara 9 lainnya mangkir. Tadi sudah selesai kegiatan tindak pidana ringan berlokasi di TKB Kecamatan Wenang. Dalam kegiatan tindak pidana ringan sudah kami Satuan Polisi Pamong Praja membawa pelanggar-pelanggar itu ke sidang tipiring berjumlah sekitar 30 kasus, terdiri dari pelanggar Perda 1 Kota Manado tahun 2021 tentang pengelolaan sampah. Kedua, Perda 2 2019 tentang ketetapan ketentuan dan Perda 2 2021 tentang penjualan minuman beralkohol. Puluhan pelanggar perda ini terbagi atas 4 orang dinyatakan bersalah melanggar Perda nomor 1 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah.
5 orang dinyatakan melanggar Perda nomor 2 tahun 2021 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dan sisanya 21 orang dinyatakan bersalah dan melanggar Perda nomor 2 tahun 2019 tentang ketentraman dan ketertiban. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, saudara, polisi akhirnya menangkap 2 orang terduga pelaku pengancaman terhadap seorang warga asal desa Wiaulapi, Kecamatan Tareran, Minahasa Selatan. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti senjata tajam jenis pisau. Gerak cepat petugas Polsek Tareran berhasil menangkap kedua terduga pelaku pengancaman setelah menerima laporan korban melalui pemerintah setempat. Satu terduga adalah pelaku pengancaman, sementara satu temannya adalah pembuat senjata tajam yang digunakan terduga pelaku. Untuk kegiatan hari ini, kami memang melaksanakan penangkapan. Kami mengamankan ini ada 2 tersangka. Sesuai aduan tadi malam, sekitar jam 1, itu ada masyarakat datang mengadu bahwa telah menjadi korban pengancaman di wilayah Tareran, khususnya di Lapi. Pengancaman tersebut, tersangka ini menggunakan sajam jenis pisau penusuk. Jadi tadi malam sempat kami cari, yang bersangkutan ternyata lari. Dan selanjutnya tadi subuh ketika yang bersangkutan pulang ke rumah, kami langsung amankan. Korban mengaku sebelum melakukan tindakan pengancaman, terduga pelaku membuat keributan dan telah dipengaruhi minuman beralkohol. Pelaku lewat di depan rumah, buat keributan di depan rumah. Saya dengan teman-teman keluar dari rumah, mengambil tindakan, mengejar pelaku, namun pelaku berhasil kabur. Kemudian kami kembali lagi ke rumah. Setelah itu pelaku muncul kembali, sudah membawa sajam. Pelaku mengancam dengan sajam. Kemudian setelah itu kami melapor di pihak pemerintah, dan setelah itu kami melapor di pihak kepolisian. Menurut saya tadi malam pelaku sudah ada pengaruh minuman alkohol. Kedua terduga telah ditahan di Polres Minahasa Selatan dan atas perbuatan mereka dikenakan pasal pengancaman dan kepemilikan senjata tajam. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Informasi mahasiswa gelar aksi damai protes arogansi aparat akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Manado Pagi, saudara. Puluhan mahasiswa di Kota Mobagu yang tergabung dalam berbagai aliansi menggelar refleksi aksi damai di depan Tugu Permesta Pusat Kota Mobagu. Aksi ini digelar sebagai protes terhadap tindakan represif seorang pengemudi ojek online di Jakarta. Puluhan mahasiswa dari berbagai aliansi sebola Mongondo Raya menggelar refleksi aksi damai di depan Tugu Pembebasan Permesta di pusat kota Mobagu. Dalam aksi ini, puluhan mahasiswa menyuarakan berbagai keresahan masyarakat terkait berbagai persoalan nasional, serta sebagai aksi protes atas tindakan aparat kepolisian yang diduga mengakibatkan meninggalnya seorang pengemudi ojek online di Jakarta. Tujuan aksi kita pada malam hari ini itu yang pertama adalah bentuk solidaritas mahasiswa BMR, dan yang kedua adalah empati kita kepada korban yang dilandas oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polri. Harapan kita tentunya pihak kepolisian, dalam hal ini Polri pada umumnya dan Polres KK pada umumnya dapat menyapu bersih petugas atau aparat-aparat yang hari ini mempunyai sifat arogansi yang sangat tinggi. Sementara itu, Kapolres Kota Mobagu AKBP Irwanto mengatakan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Arfan Kurniawan, sekaligus memberikan apresiasi kepada para demonstran karena telah menyampaikan aspirasi secara damai. Selaku Kapolres Kota Mobagu turut berbelasungkawa, turut berduka atas meninggalnya salah satu saudara kita atas nama Arfan Kurniawan yang berprofesi sebagai driver ojol.
kita sama-sama mendoakan semoga almarhum husnul khotimah, dan tentunya pada malam ini saya apresiasi dan bangga terhadap adik-adik mahasiswa yang telah melaksanakan refleksi aksi damai di Bundaran Permesta wilayah Kota Mobagu. Mereka dapat menunjukkan bahwa aksi damai itu dapat terwujud dengan menyampaikan aspirasi secara benar dan apa yang diharapkan dapat terwujud. Selain menggelar aksi, para mahasiswa ini juga menggelar doa bersama terhadap almarhum Afan Kurniawan sebagai wujud cerminan duka yang mendalam. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Kebakaran di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kota Mobagu Barat mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat. Bantuan yang diterima berupa bahan pokok keperluan balita. Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Komunitas Pencinta Alam serta Sentra Komunikasi Mitra Polri langsung turun ke lokasi pengungsian dan menyerahkan bantuan kepada para korban. Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok diantaranya beras, telur, mie instan, uang tunai, popok bayi serta air mineral sebanyak 31 paket sesuai jumlah korban yang terdampak kebakaran, di mana seluruh bantuan ini berasal dari hasil swadaya yang dikumpulkan masing-masing organisasi. Untuk jumlah paket yang kami bagikan tentunya kami sesuaikan dengan jumlah keluarga yang terkena dampak korban kebakaran, yaitu kurang lebih sejumlah 31 paket. Namun kami lebihkan, siapa tahu mungkin masih ada yang butuh lebih. Karena kita membawa Lembaga Dakwah Islam Indonesia bekerjasama dengan Sentra Komunikasi Mitra Polri Kota-Kota Mobagu, sehingga untuk sumber dana kami minta swadaya dari jamaah itu sendiri dan juga dari anggota Sentra Komunikasi. Juga ngajak kepada segenap pengusaha yang ada di Kota Mobagu untuk sama-sama bisa memberikan kepedulian. Kabarnya ini dari hasil donasi yang kita kumpulkan, dari hari Selasa sampai hari Kamis. Bantuan yang kita berikan itu ya berupa beras, telur, mie instan, susu, popok juga, dan air mineral. Para korban yang kini masih bertahan di tenda pengungsian sejak peristiwa kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah mereka mengaku senang karena mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat. Kami sebagai korban daripada kebakaran ini sangat bersyukur dan berterima kasih baik dari pemerintah maupun daripada individu atau orang-orang yang Allah gerakkan hati-hati untuk membantu kami. Kami sangat berterima kasih. Semoga kebaikan-kebaikan Bapak sekalian itu Allah balas dengan yang lebih baik lagi. Diharapkan bantuan yang diberikan mampu mengurangi beban yang dirasakan oleh para korban kebakaran, meskipun saat ini korban sangat membutuhkan bahan bangunan untuk kembali membangun tempat tinggal mereka yang terbakar. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, ratusan siswa di SD Negeri 53 Manado di Kelurahan Ranomut, Manado kini bisa menikmati program makan bergizi gratis. Pihak sekolah mengaku MBG berdampak positif dengan meningkatnya kehadiran siswa di sekolah. Inilah suasana di salah satu ruang kelas Sekolah Dasar Negeri 53 Kota Manado, Sulawesi Utara. Puluhan siswa mengisi jam istirahatnya dengan menikmati makan bergizi gratis yang baru mereka rasakan sejak 19 Agustus lalu. Menu yang disajikan berupa nasi, tumisan sayur wortel campur labu siam, tahu goreng serta ikan laut. Siswa mengaku senang karena akhirnya program MBG ini bisa mereka terima dan dapat menikmati makan bersama di sekolah. Senang dan banyak teman berkumpul makan bersama. Tadi menunya apa, Dek? Tadi ikan goreng, tahu, rica sama buah sayur sama buah pepaya. Dan gembira sudah mendapatkan makanan yang bergizi dan bisa mengenyangkan. Tadi itu menunya apa? Menunya ada tahu, ikan goreng, ada pepaya, ada sayuran, ada rica. Sejak diberlakukan di sekolah ini, program MBG berdampak terhadap naiknya kehadiran siswa. Walaupun dalam baru memasuki 2 minggu ini, peningkatan kehadiran anak sudah semakin lebih baik. Justru ada perkembangan positif ya Pak? Ya, termasuk dampak dari makanan MBG ini.
Nah, karena kenyataannya waktu sebelumnya ada banyak anak-anak yang sering mengeluh dengan dalam keadaan sakit. Ya, kami juga sebagai pimpinan sekolah merasa bahwa perlu ada perhatian seperti itu. Makanya ketika ada MBG ini saya rasa bersyukur. Sebagai orang tua sangat berterima kasih dengan adanya makan bergizi gratis. Karena dengan makan bergizi gratis ini kita sebagai orang tua terbantu setidaknya untuk uang jajan dan untuk kesibukan di rumah agak berkurang karena sudah tidak menyiapkan bekal untuk dibawa ke sekolah. Harapannya seperti apa ke depan? Berharap makanan bergizi gratis ini berlangsung berkepanjangan lah. Total 282 siswa menjadi penerima makan bergizi gratis. Paket makanan ini didatangkan dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi PAL 2 Kota Manado. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi jalin kebersamaan personel Polda bagikan makanan gratis bagi ojek online akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Manado bersama Ditpol Airut Polda Sulawesi Utara dan instansi terkait melakukan pemeriksaan alat kelengkapan dan keselamatan di kapal di Pelabuhan Manado. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menjamin keamanan sebelum kapal berlayar. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau Kelas 3 Manado melakukan pemeriksaan ke sejumlah kapal yang akan melakukan pelayaran di Pelabuhan Manado. Ada 2 kapal motor yang diperiksa, yakni kapal Barcelona 3A tujuan Manado Kepulauan Talaut dan kapal motor Mercy Teratai tujuan Kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro. Di pemeriksaan ini, rombongan secara serentak melakukan pemeriksaan alat keselamatan penumpang mulai dari life jacket, lifeboat, alat pemadam kebakaran, dan alarm di tiap dek. Selain itu, mereka juga memberikan imbauan kepada kru kapal. Jadi tadi kita sudah melaksanakan pengecekan terkait alat keselamatan dan perlengkapan navigasi terkait keselamatan pelayaran, keselamatan dan keamanan daripada pelayaran. Jadi untuk alat keselamatan, jadi di Barcelona 3 kan sudah diposisikan di kamar-kamar penumpang, di tempat tidur yang kelas ekonomi juga mungkin sudah dilihat tadi bahwasanya ada di bawah tempat tidur ya. Ada di bawah tempat tidur, dan itu memang untuk life jacket sendiri harus berada tidak jauh dari jangkauan penumpang. Pemeriksaan ini akan rutin dilakukan agar para penumpang merasa aman dan nyaman, apalagi menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru mendatang. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, dalam rangka menstabilkan harga beras, sejumlah polwan menggelar bazar murah bahan pokok. Kegiatan ini bagian dari bakti kepolisian menjelang Hari Ulang Tahun Polwan ke-77 tahun. Menjelang Hari Ulang Tahun Polwan ke-77 di tahun 2025 ini, Polwan Polda Sulawesi Utara menggelar pasar murah di kawasan Megamas Manado. Mereka menjual beras SPHP kemasan 5 kg di bawah harga normal, yakni Rp53.000 saja. Selain beras, ada juga bahan pokok yang dijual murah seperti minyak goreng, telur ayam, minuman kaleng, serta buah-buahan. Aksi ini mendapat respon dari masyarakat. Dibuktikan dengan banyaknya warga yang berburu bahan pokok di pasar murah tersebut. Saya beli beras ya, ada 15 kilo, ada juga telur ayam yang dijual dengan 49.000. Ya, dengan ada minuman, cuman karena cuma sendiri bawanya agak ribet, jadi tapi alhamdulillah lah masih bisa dapat ya. Warga sangat membantu sekali ya, apalagi kita ibu rumah tangga, khususnya terbantukan dengan pasar murah ini. Apalagi kita lihat kan beras sekarang susah ya, untuk mendapatkan beras murah itu SPHP ini sudah tidak ada di pasaran. Dan ketika ada yang namanya pasar murah, sangat-sangat membantu.
Sebelumnya, Polda Sulawesi Utara sudah menyalurkan 140 ton beras demi meringankan ekonomi masyarakat. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sebagai salah satu wujud kepedulian dan kedekatan Polri dengan masyarakat, Polda Sulawesi Utara membagikan ratusan online atau ojol yang melintas di ruas Jalan Mapolda Sulut pada Sabtu sore. Ratusan paket makanan gratis dibagikan kepada para pengemudi ojek online di depan Mapolda Sulut. Aksi ini merupakan bentuk kepedulian sekaligus dukungan Polri terhadap masyarakat, khususnya para pengemudi ojol yang setiap hari berjuang memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kami dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut, kami atas perintah dari Bapak Direktur, beliau mengambil inisiatif untuk membagikan makanan ini kepada rekan-rekan ojol, sekalian menjaga situasi Kamtimas sehingga tidak terpancing dengan apa yang terjadi di daerah lain. Aksi sosial disambut antusias para pengemudi ojol. Mereka merasa terbantu dengan adanya paket makanan gratis yang dibagikan para personil Polda ini. Alhamdulillah cukup membantu kami ya untuk makan siang. Kebetulan mengirit-ngirit pengeluaran makan, Pak. Ya. Seperti itu. Apa yang jadi mungkin harapan ke depan? Harapannya ke depannya semoga Polri bisa mengawal driver online yang di Kota Manado khususnya, Sulut terutama. Karena online ini Pak ada yang 24 jam di jalan. Jadi butuh pengawalan dari pihak keamanan dan keselamatan. Bersyukur sih, berterima kasih maksudnya, karena salah satu walaupun dengan makanan ini kan boleh dikata harganya tidak seberapa, tapi membantu lah. Ya maksudnya kita juga kan kalau tidak dapat ini kan tetap beli. Polisi juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus memperkuat persatuan dan menjaga ketenangan di tengah masyarakat. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kompas Manado Pagi. Saya Devis Pinontoan dan mewakili tim redaksi Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.